Pemirsa, jumpa lagi di program Kriminal Menyikap Tabir bersama saya, Vena Kintan. Kali ini kami akan mengulas kasus kematian seorang wanita muda yang jasadnya ditemukan terombang-ambing di laut. Rupanya korban dihabisi oleh pria yang selama ini ia cintai. Seperti apa ceritanya? Berikut liputan mendalam tim Menyikap Tabir dari Gunung Kidul, Yogyakarta. Di sana memang ada percobaan pembunuhan lagi dengan cara mau dibekap dari belakang, tapi nggak jadi. Korban tahu. Dia ngasih tahu saya kalau dia udah telat 3 bulan dalam posisi kalut, pusing. Saya minta dia untuk menguburkan kandungannya. Pak, ada apa nih Reni? Ada apa? Itu sama polisi memberitahukan bahwa anak saya itu meninggal. Pantai Ngerawe atau Pantai Mesra. Pantai ini begitu eksotis. Karenanya, pantai ini jadi salah satu tujuan wisata di wilayah Gunung Kidul, Yogyakarta. Namun beberapa waktu lalu, ada peristiwa mengejutkan di pantai ini. Sesosok mayat wanita tanpa busana ditemukan terapung di pantai ini. Perempuan ini. Maksudnya kalau dilihat duluan saksi banyak. Allah. Wedok. Sik. Wedok mana? Keluarganya nggak ada yang nyari tuh ya? Tubuhnya terombang-ambing dihempas ombak. Allah. Si gadis, coba ya. Si gadis. Or. Sampai akhirnya, jasad wanita ini berhasil dievakuasi ke tepi pantai. Penemuan jenazah di Pantai Ngerawe, proses evakuasi. Tim Menyingkap Tabir yang mendatangi lokasi penemuan sempat bertemu dengan Rizky, salah satu fotografer wisata di Pantai Ngerawe. Rizky adalah orang yang pertama kali menemukan mayat wanita tersebut. Nah, saya foto dari sebelah situ, posisi masih surut. Tapi pertama kali saya belum tahu kalau itu korban. Kok seperti jaring kok bukan jaring, seperti karung kok bukan karung, kok panjang ada apanya ya. Saya perhatikan kayak guling, oh ada pertama. Setelah itu kok ada tangannya, kok ada kakinya, saya belum sadar kalau itu adalah manusia. Sadar-sadar saya lihat rambutnya geriambang gitu, ada kepalanya. Astagfirullah, ternyata itu adalah mayat. Aparat kepolisian Resort Gunung Kidul yang mendapat laporan kemudian melakukan penyelidikan. Sampai akhirnya, identitas mayat wanita tanpa busana ini diketahui. Jadi awalnya Polres Gunung Kidul membentuk tim untuk mencari fakta, yaitu mengumpulkan bukti-bukti, mencari saksi-saksi. Yang mana dari foto yang didapat penemuan mayat tersebut, ada seorang saksi penjual bakmi, sama persis fotonya.
Korban adalah Reni Nugraheni. Wanita 25 tahun ini tercatat sebagai warga Suto Menggalan RT 3 RW 3, Kelurahan Cengkawarejo, Kecamatan Banyuurip, Purworejo, Jawa Tengah. Rupanya Reni sedang hamil. Rekaman CCTV ini akhirnya membongkar tabir pembunuhan Reni. Saat itu, Reni terlihat bersama dua pria mampir ke sebuah warung makan. Di malam inilah, rupanya Reni diajak ke pantai untuk dieksekusi. Kedua pria ini akhirnya diringkus dan telah ditetapkan sebagai tersangka. Mereka masing-masing Eko Ronggowaskito yang merupakan teman dekat korban dan seorang temannya Agus Aryono yang ikut mengeksekusi dan mencabuli korban. Dalam waktu kurang dari 24 jam, alhamdulillah kita berhasil mengamankan dua pelaku yang masih di pinggir jalan. Di situ sempat memang ada sedikit perlawanan, akan tetapi dengan kita menemukan barang-barang milik korban di jok motor dan pakaian-pakaian korban, KTP korban, di situ pelaku tidak bisa mengelak lagi. Lalu apa alasan Eko menghabisi nyawa Reni? Saat dihabisi, Reni Nugraheni ternyata sedang mengandung. Dan pelaku yang merupakan teman dekat korban ternyata sudah merencanakan pembunuhan ini sejak lama karena tak menginginkan kehadiran sang jabang bayi. Nah, di sana memang ada percobaan pembunuhan lagi dengan cara mau dibekap dari belakang, tapi nggak jadi. Korban tahu. Dia ngasih tahu saya kalau dia udah telat 3 bulan dalam posisi kalut, pusing. Saya minta dia untuk menguturkan kandungannya. Pak, ada apa nih Reni? Ada apa? Itu sama polisi memberitahukan bahwa anak saya itu meninggal. Rupanya Reni Nugraheni, wanita hamil yang jasadnya ditemukan mengapung di Pantai Ngerawe atau Pantai Mesra, dieksekusi di lokasi ini di Pantai Kukup, Desa Kemadang, Tanjung Sari, Gunung Kidul, Yogyakarta. Dari sebuah tebing, korban pun didorong hingga terjatuh ke laut dan jasadnya terombang-ambing hingga ke Pantai Ngerawe. Jadi pada waktu itu korban dan pelaku diajak turun. Jadi korban diajak turun oleh pelaku untuk di pinggir tebing ini. Ya memang niatnya untuk didorong biar mati, masuk ke laut. Jadi waktu korban dan pelaku datang berdua, untuk yang temannya masih menunggu di atas. Itu korban dan pelaku ngobrol di sini, kemudian korban didorong oleh pelaku. Masih hidup, masih sadar, masih sehat. Jadi ada percobaan pertama pembunuhan, itu dia mau didorong. Tetapi korban berpegangan sama bambu ini. Dia jongkok dan bertahan untuk tidak jatuh. Tapi pelaku masih dorong-dorong terus. Akhirnya karena nggak kuat, kemudian pelaku mundur. Nah, korban juga takut, nangis dia.
Eko Ronggo Waskito dan temannya Agus Aryono. Dua pria inilah yang telah menghabisi nyawa Reni Nugraheni. Kedua pelaku ini ternyata memang sudah merencanakan pembunuhan ini. Dan di Pantai Kukup inilah korban akhirnya dieksekusi. Rupanya pembunuhan terhadap Reni sudah beberapa kali hendak dilakukan. Saat itu, korban sempat diajak ke Gunung Kawi, namun rencana tersebut gagal. Sampai akhirnya, korban diajak ke Pantai Kukup dengan alasan hendak menjalankan ritual untuk menguatkan janin yang ada di perut korban. Dan di Pantai Kukup inilah nyawa Reni melayang. Reni ternyata mengandung anak Eko. Ia sempat terkejut ketika mendengar Reni hamil. Dia ngasih tahu saya kalau dia udah telat 3 bulan lebih, itu baru ngasih tahu saya. Setelah itu, karena waktu itu saya dikasih tahu, saya dalam posisi kalut, pusing, saya minta dia untuk menggugurkan kandungannya, tapi dia tidak mau. Eko yang tidak siap atas kehamilan Reni berusaha untuk menggugurkannya. Setelah itu saya cari-cari orang yang bisa istilahnya membuat dia lupa sama saya, membuat dia nurut sama saya mau menggugurkan kandungannya itu ke Klaten, ke Semarang, sama ke Malang. Nggak berhasil karena waktunya semakin mepet, semakin besar nanti semakin kelihatan, semakin banyak orang yang tahu. Terus nggak tahu kenapa tiba-tiba terbesit pikiran untuk melakukan itu. Kepada polisi, Eko sempat menceritakan awal perkenalan dengan Reni. Pertama kali kenal dengan korban itu waktu pertama di tempat magang di salah satu sekolah di Karanganyar, itu tahun 2019. Kita semakin kenal, semakin dekat. Kita kadang ketemu, kita makan, kita main, kita keluar, terus yaudah sampai sekarang. Ironisnya, ternyata selama ini Eko tidak pernah menganggap Reni sebagai pacar. Kamu sempat pacaran nggak dengan korban? Enggak. Terus hubunganmu apa? Hubungan teman. Meski sudah menanam benih di kandungan Reni, Eko hanya menganggap Reni sebagai teman dekat saja. Sementara itu, Agus Aryono pelaku lainnya merupakan teman Eko yang sudah lama tak bertemu. Dia datangin saya ke kos saya, terus bilang tentang apa yang dihadapi permasalahan yang sekarang itu tentang perempuan. Istilah ingin membunuh itu tadinya memang nggak ada, cuman ingin menggugurkan kandungan. Kini Eko dan Agus harus mendekam di balik jeruji besi penjara untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Pasal yang akan disangkakan yaitu pasal 340 KUHP atau 338 KUHP tentang pembunuhan berencana. Ancaman hukuman adalah hukuman mati atau penjara seumur hidup atau penjara paling lama 20 tahun. Keluarga tak menyangka Reni Nugraheni tewas dalam keadaan yang cukup tragis. Keluarga juga tak menyangka kalau ternyata Reni tewas dalam keadaan hamil.
Nah, di sana memang ada percobaan pembunuhan lagi dengan cara mau dibekap dari belakang, tapi nggak jadi. Korban tahu. Dia ngasih tahu saya kalau dia udah telat 3 bulan dalam posisi kalut, pusing. Saya minta dia untuk menguburkan kandungannya. Pak, ada apa nih Reni? Ada apa? Itu sama polisi memberitahukan bahwa anak saya itu meninggal. Suasana saat itu belum bisa dilupakan keluarga. Keluarga sama sekali tak menyangka kalau Reni Nugraheni yang sehari-hari bekerja di salah satu perusahaan di Solo akan pergi meninggalkan mereka dengan cara yang cukup tragis. Sumarso, pria yang merupakan ayah Reni, sangat terpukul atas kepergian anaknya. Sumarso pun berkisah saat pertama kali mendengar kabar kepergian anaknya. Ya, pihak polisi sama perangkat desa, Bapak Kepala Desa memberitahukan bahwa ada lelayu anak saya itu meninggal. Percaya dan tidak percaya, saya itu nggak percaya. Sumarso juga tidak mengetahui kalau Reni sedang hamil 28 minggu. Sebagai orang tua, ya belum mengetahui atau nggak curiga lah. Nggak ada tanda-tanda sama sekali anak saya itu mengandung, itu nggak ada curiga. 1 hari sebelum kepergian Reni, ia sempat mengontak ibunya untuk minta pindah kos. Mama siapin duit 500 buat bayar kos yang bulan ini, buat melunasi kos yang bulan ini. Saya mau pindah kos, ya kan alasnya yang kayak gitu tadi, naik motor 20-25 menit, tiap sore pulang kerja hujan terus, badan gerges-gerges, makanya mau pindah yang lebih dekat gitu. Waktu itu nggak saya balas, terus saya balas kan tapi udah nggak ada ternyata anak. Handphonenya udah nggak hidup. Tak telepon sampai 9 kali pagi udah nggak diangkat tuh, terus pikiran saya mungkin masih tidur anaknya. Terus pagi saya ngantar sekolah yang kecil, saya masih hubungi, tapi udah nggak bisa. WA pun juga cuma centang 1. Iya. Kini Sumarso hanya bisa pasrah dan berharap pelaku mendapat hukuman yang setimpal. Kasihan anak saya yang menjadi korban sedemikian kejamnya. Itu anak saya seperti itu kejadiannya. Kini harapan Sumarso telah pupus. Reni yang diharapkan bisa membanggakan keluarga telah pergi untuk selamanya. Peristiwa yang terjadi di Pantai Ngerawe ini sempat menjadi perhatian warga Yogyakarta. Pengamat sosiolog kriminalitas Supraptosu berpendapat soal kasus ini. Fenomena seks pranikah yang sekarang banyak terjadi itu karena sekarang ini banyak di antara remaja yang berpacaran itu tidak menyadari bahwa sebetulnya ada pembatasan-pembatasan gitu ya. Kebanyakan di antara mereka itu pacarannya sampai pada tahap 7. Kalau sudah sampai pada tahap 7 biasanya lalu 9. Yang pertama itu knowing, kenalan. Kedua dating, itu kencan untuk PDKT, saying, nembak, lalu touching, saling membelai, kissing. Harusnya sudah berhenti sampai di tahap 5 kissing. Tapi biasanya kemudian diikuti oleh petting, berpelukan, bergumul di kamar kos atau di hotel dan sebagainya. Akhirnya sampai ke tahap 7 sexual intercourse. Nah, kalau sexual intercourse itu tidak mereka atur, itu akhirnya kan lalu tahap yang ke-8 kan pregnant, hamil gitu. Dan ketika tidak siap lalu
biasanya mereka arahnya ke tahap yang 9 adalah abortion. Kasus tewasnya Reni Nugraheni di tangan teman dekatnya jadi sebuah pelajaran bagi kaum hawa untuk tidak mudah menyerahkan kehormatannya kepada lelaki yang ia cintai. Kasus serupa seperti yang dialami Reni Nugraheni sudah banyak terjadi. Semoga tayangan ini bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua. Demikian Menyikap Tabir kali ini. Sampai jumpa pekan depan.